datang di channel SKB CASN. Di channel ini kita akan membahas soal-soal SKB atau soal-soal seleksi kompetensi bidang di CPNS untuk berbagai macam jabatan. Jadi tiap-tiap video itu beda-beda jabatannya ya. Dan ini gak cuma buat CPNS aja, jika ada jabatan yang sama ataupun serumpun dan adanya di seleksi P3K, juga bisa menggunakan video ini sebagai media pembelajaran. Pada video kali ini kita akan membahas soal SKB untuk seleksi CPNS untuk jabatan pemeriksa keimigrasian. Jadi buat teman-teman yang melamar untuk jabatan pemeriksa keimigrasian dan belajar buat persiapan SKB nih, bisa menggunakan video ini ya sebagai media belajarnya. Kita juga nggak cuma ada video doang, tapi kita juga nyediain PDF-nya, kumpulan soal dalam bentuk PDF-nya. Harganya itu 10.000 per satu paket. Satu paket isinya 50 soal ya. Dan teman-teman, paket soal ini dibuat berdasarkan Permenpan RB nomor 48 tahun 2018 tentang jabatan pemeriksa keimigrasian dan beserta kisi-kisinya. Jadi BKN mengeluarkan kisi-kisi dan soal-soal yang dibikin dalam video ini maupun nanti di PDF-nya berdasarkan Permenpan tersebut dan juga kisi-kisi. Baik, langsung aja kita membahas soal pertama, soal SKB CPNS jabatan pemeriksa keimigrasian. Soal pertama adalah 1. Apa tujuan utama dari kebijakan ASN? A. Meningkatkan kesejahteraan pegawai. B. Menjamin profesionalisme dalam pelayanan publik. C. Meningkatkan jumlah pegawai negeri. D. Mengurangi anggaran pemerintah. Atau E. Mengoptimalkan anggaran negara. Apa tujuan utama dari kebijakan ASN? A. Meningkatkan kesejahteraan pegawai. B. Menjamin profesionalisme dalam pelayanan publik. Atau C. Meningkatkan jumlah pegawai negeri. Atau D. Mengurangi anggaran pemerintah. Atau E. Mengoptimalkan anggaran negara. Kira-kira jawabannya yang mana? Setiap video kita nggak cuma bacain soal ya teman-teman, tapi juga ngasih kunci jawaban dan pembahasan. Seperti di nomor 1 ini, jawabannya adalah B. Menjamin profesionalisme dalam pelayanan publik. Pembahasannya, kebijakan ASN bertujuan untuk menjamin profesionalisme, akuntabilitas, dan transparansi dalam pelayanan publik. Ya, jawaban untuk nomor 1. Satu video kita bahas 5 soal ya teman-teman, dan ini adalah soal yang kedua. Soal nomor 2. Siapa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ASN di Indonesia? A. Kementerian Hukum dan HAM. B. Kementerian Kepegawaian Negara. C. Kementerian Dalam Negeri. D. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Siapa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ASN di Indonesia? A. Kementerian Hukum dan HAM. B. Kementerian Kepegawaian Negara. C. Kementerian Dalam Negeri. Atau D. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kira-kira jawabannya apa, teman-teman? Kalau teman-teman gak sabar nih buat nungguin video-videonya update, teman-teman bisa langsung beli paket soalnya. Bisa beli ke Telegram kita ya, @skbcsn. Harga per paketnya Rp10.000 aja. Baiklah, ini soal nomor 2 ini jawabannya adalah B. Badan Kepegawaian Negara. Pembahasannya, Badan Kepegawaian Negara bertanggung jawab atas pengelolaan ASN di Indonesia. Badan Kepegawaian Negara bertanggung jawab atas pengelolaan ASN di Indonesia. Baik, soal selanjutnya, sebelum kita lanjut ke soal selanjutnya, nanti di akhir soal setelah nomor 5, aku akan kasih soal PR buat teman-teman jawab di kolom komentar, dan nanti kita bahas di video selanjutnya, video jabatan pemeriksa keimigrasian selanjutnya ya. Jadi di subscribe dulu YouTube ini dan dipantengin aku upload video apa hari ini gitu, karena aku upload video setiap hari, cuma beda-beda jabatannya gitu ya teman-teman. Nomor 3.
Manajemen ASN mencakup aspek-aspek sebagai berikut, kecuali. Manajemen ASN mencakup aspek-aspek sebagai berikut, kecuali. Pilihan jawabannya: A. Rekrutmen, B. Pengembangan karir, C. Penggajian, D. Pemberhentian, E. Pembayaran pajak. Yang manakah jawabannya? Apakah rekrutmen, apakah pengembangan karir, apakah penggajian, apakah pemberhentian, atau E. Pembayaran pajak? Yang mana jawabannya? Kalau teman-teman ngerasa kok ini soalnya malah tentang ASN sih, ini baru soal di awal ya teman-teman, baru 3 soal. Kita masih punya 50 soal lainnya. Jadi teman-teman tenang aja. Setelah soal ke-5 apa ke-6 gitu, kita akan membahas tentang pemeriksa keimigrasian. Sekarang pengantarnya tentang ASN. Jawaban soal nomor 3 tadi adalah pembayaran pajak. Pembahasannya, manajemen ASN berfokus pada pengelolaan sumber daya manusia ASN, termasuk rekrutmen, pengembangan, dan pemberhentian, tetapi tidak mencakup pembayaran pajak. Itu angka 5 di video itu adalah tadi itu tipe ya. Angka 5 tadi itu tipe ya teman-teman. Aduh sampai belibet ya, maaf ya. Baik, soal nomor 4. Kalau ada tipe-tipe tolong aku dikabarin ya teman-teman, karena ini manusiawi ya kalau terlewati tipe-tipe gitu ya, mohon maaf aja lah ya. Nomor 4, salah satu prinsip dasar dalam manajemen ASN adalah. Pilihan jawabannya: A. Diskriminasi dalam rekrutmen, B. Transparansi, C. Kerahasiaan data pegawai, D. Diskresi yang tinggi, E. Intervensi politik. Aku ulangin, salah satu prinsip dasar dalam manajemen ASN adalah A. Diskriminasi dalam rekrutmen, B. Transparansi, C. Kerahasiaan data pegawai, D. Diskresi yang tinggi, E. Intervensi politik. Jawaban untuk nomor 4 ini adalah kira-kira apa? B. Transparansi. Pembahasannya, kenapa transparansi? Jawabannya, transparansi adalah prinsip dasar dalam manajemen ASN untuk memastikan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Itu dia teman-teman ya, kenapa jawabannya transparansi? Karena transparansi adalah prinsip dasar dalam manajemen ASN untuk memastikan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Selanjutnya kita akan membahas nomor 5 untuk soal SKB CPNS Jabatan Pemeriksa Keimigrasian. Soal nomor 5, apa yang dimaksud dengan hukum keimigrasian? Pilihan jawabannya: A. Hukum yang mengatur pengacara, B. Hukum yang mengatur hubungan internasional, C. Hukum yang mengatur masuk dan keluarnya orang asing, D. Hukum yang mengatur pajak. Aku ulangin ya, soal nomor 5. Apa yang dimaksud dengan hukum keimigrasian? A. Hukum yang mengatur pengacara, B. Hukum yang mengatur hubungan internasional, C. Hukum yang mengatur masuk dan keluarnya orang asing, D. Hukum yang mengatur pajak. Kira-kira yang mana nih jawabannya? Ini adalah soal terakhir ya yang kita bahas di video kali ini, yang ada kunci jawaban dan pembahasannya. Selanjutnya nanti aku akan kasih 1 soal PR yang teman-teman bisa kerjain dan kita bahas pembahasannya di video SKB CPNS Pemeriksa Keimigrasian selanjutnya. Gitu ya teman-teman. Jawaban dari nomor 5 adalah C. Hukum yang mengatur masuk dan keluarnya orang asing. Pembahasannya, kenapa jawabannya adalah C? Pembahasannya, hukum keimigrasian adalah hukum yang mengatur prosedur dan kebijakan terkait dengan masuk dan keluarnya orang asing dari suatu negara. Itu dia jawaban dari nomor 5. Kita akan masuk ke soal PR buat teman-teman kerjain nih. Buat teman-teman jawab dulu atau cari dulu jawabannya di Google ataupun di mana lah ya yang ada jawabannya. Teman-teman bisa tulis di buku teman-teman ataupun komen di kolom komentar YouTube ataupun TikTok aku kalau aku upload yang soal PR ya. Kalau gitu biasanya aku nggak upload sih soal PR, aku cuma upload soal-soal yang udah ada jawaban dan pembahasannya kalau di TikTok. Baik, soal nomor 6. Dasar hukum yang mengatur keimigrasian di Indonesia adalah. Pilihan jawabannya:
A. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, B. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, D. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, E. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Kira-kira yang mana itu jawabannya teman-teman ya? Baik, itu aja nih soal-soal yang sudah aku bahas untuk video soal SKB CPNS untuk jabatan pemeriksa keimigrasian. Semangat ya belajarnya buat teman-teman yang mendaftar CPNS untuk jabatan pemeriksa keimigrasian. Semoga kita tahun ini lulus semuanya, semangat. Dan teman-teman, aku gak cuma bikin soal SKB CPNS untuk jabatan pemeriksa keimigrasian. Aku buat soal CPNS maksudnya buat dan juga upload soal CPNS itu dari berbagai jabatan. Maunya sih dari semua jabatan ya, kalau bisa tercover semua jabatannya. Dan jadi, jika kamu ada jabatan CPNS ataupun P3K lainnya nih selain yang sekarang aku bahas, yang ingin dibikinin paket soal dan pembahasannya lalu dibikinin video pembelajaran seperti ini, teman-teman bisa hubungin Telegram kami, ada di SKB CASN. Belibet, ada di Telegram kami @skbcasn. Bisa beli paket soal di situ, bisa juga request jabatan di situ. Jadi teman-teman jangan sungkan-sungkan buat hubungin kami gitu ya. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.